8 instansi penerima lulusan S1 Manajemen di Rekrutmen CPNS 2021. Yang pertama ada Kementerian Luar Negeri, di mana formasi yang dibuka antara lain perencana, arsiparis, penata konselerai, analis SDM aparatur, analis kelembagaan, analis diklat, analis organisasi, analis monitoring, evaluasi dan pelaporan, analis pengembangan kompetensi, analis laporan, akuntabilitas kerja, dan lain sebagainya. Untuk formasi di Kementerian Luar Negeri ini, unit kerja penempatannya ada di beberapa tempat, di antaranya ada Sekjen Asia Pasifik dan Afrika, Sekjen Amerika dan Eropa, Sekjen Kerjasama ASEAN, Sekjen Informasi dan Diplomasi Publik, Sekjen Protokol dan Konsuler, Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, dan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, serta unit kerja penempatan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada Polisi Republik Indonesia, di mana formasinya ada analis laporan keuangan. Untuk analis laporan keuangan ini tugas pokoknya diantaranya yang pertama memeriksa kelengkapan berkas SPJ keuangan, membuat laporan realisasi anggaran, mengelola pemanfaatan aplikasi administrasi keuangan, menghimpun dan memeriksa laporan keuangan dana-dana, serta menjalankan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya. Untuk analis keuangan ini, unit penempatannya juga bisa berbeda-beda. Berikutnya ada Kementerian PUPR, di mana yang dibuka adalah formasi pengelola pengadaan barang dan jasa. Untuk formasi ini, tugas pokoknya antara lain, yang pertama perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola. Yang keempat ada Kejaksaan Agung, di mana formasi yang dibuka antara lain ada formasi penilaian pemerintah dan perencana. Untuk formasi penilai pemerintah, tugas pokoknya antara lain survei lapangan, kemudian melakukan analisis perhitungan nilai, membuat laporan penilaian, melakukan analisis pasar properti, mengolah data hasil survei, dan juga menyusun konsep alat bantu penilaian dan lain sebagainya. Yang kelima ada BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara. Di sini formasinya ada analis diklat, analis kemahasiswaan, dan juga analis kemitraan. Yang keenam ada Basarnas. Formasinya antara lain ada analis barang milik negara, penata laporan keuangan, dan penyusun rencana kegiatan dan anggaran. Untuk formasi analis pengelolaan barang milik negara, tugas pokoknya diantaranya ada menyusun rencana kegiatan, bahan dan alat perlengkapan, mengecek barang, mengelola barang sesuai prosedur, evaluasi secara berkala, membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dan juga dinas sesuai dengan arahan pimpinan. Yang ketujuh ada Kementerian BUMN, di mana formasinya ada penata kelola perusahaan negara, dan juga ada analis pengelolaan keuangan APBN. Untuk penata kelola perusahaan negara, tugas pokoknya diantaranya yang pertama perumusan strategi perusahaan negara, perumusan strategi pendanaan, manajemen portofolio, dukungan perusahaan negara, dan juga evaluasi perusahaan negara. Yang kedelapan ada instansi daerah, di mana instansi daerah ini meliputi pemerintah kota, kabupaten, maupun provinsi di daerah setempat, di mana biasanya formasi yang dibutuhkan tidak jauh beda dengan formasi yang dibutuhkan di kementerian maupun pemerintah pusat. Namun hanya saja untuk lingkup kerjanya adalah di daerah setempat. Demikian video yang saya sampaikan mengenai formasi CPNS untuk lulusan S1 Manajemen di tahun 2021. Kira-kira teman-teman minat di formasi mana nih? Jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini.